Perasaan tegang sang dekan seketika mereda, para pembunuh yang bersembunyi dalam gelap pun terpaksa menghentikan aksinya. Namun, mereka tidak menyerah, dan pada malam hari mereka menyusup ke rumah dekan. Ketika Lao Cui dan yang lainnya mendapat kabar, dekan sudah dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, meskipun ia terkena beberapa tusukan, nyawanya berhasil diselamatkan berkat transfusi darah yang cepat. Selain itu, saat bertarung dengan pembunuh, dekan juga berhasil melukai pahlawannya dengan pisau. Setelah mengetahui informasi penting ini, Lao Cui segera pergi ke toko daging, lalu dengan berpura-pura membeli daging, akhirnya ia mulai menguji nyali sang pemilik toko. Pisau yang digunakan saat dua orang itu tewas. Kamu yang memotret di Yunnan. Jadi di singkat dan kita mengambilnya WC. Terlalu terobsesi dengan kiti-kiti. Benar, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya suatu negara. Kicap. Kalian yang memotret ya? Melihat pemilik toko sudah kehilangan kesabaran, Lao Cui terpaksa mengeluarkan uang. Namun saat hendak pergi, dia melihat kaki pemilik toko yang pincang. Hal ini membuat Lao Cui, yang tadinya putus asa untuk mendapatkan informasi, kembali menaruh harapan. Demi melihat paha pemilik toko, Lao Cui mulai bertingkah, mencari alasan agar tidak pergi, lalu memanfaatkan kesempatan untuk mendorong pemilik toko ke atas meja dan langsung mengangkat roknya. Benar saja, ia menemukan luka di paha pemilik toko. Saat hampir ketahuan, pemilik toko justru menggunakan rayuan wanita. Ia terus-menerus menggoda Lao Cui dengan kata-kata. Melihat wajah cantiknya, Lao Cui yang lemah memang tidak mampu menahan godaan itu. Namun, saat mereka bermesraan, direktur rumah sakit yang terbaring di ranjang celaka. Si pembunuh dengan mudah menyingkirkan penjaga, lalu menaruh direktur di kursi roda dan membawanya ke ambulans. Ketika Lao Cui menerima kabar dan buru-buru datang, direktur sudah tidak diketahui dibawa kemana. Belakangan, lewat rekaman CCTV rumah sakit, diketahui direktur dibawa pergi oleh seorang wanita. Penampilannya sama dengan si pembunuh sebelumnya. Namun saat kejadian, pemilik toko sedang bersama dirinya, jadi otomatis dia tidak lagi dicurigai. Lao Cui akhirnya bisa bernapas lega. Baru pulang kerja, Lao Cui langsung mencari pemilik toko dan memeluknya. Pada saat yang sama, direktur rumah sakit terbangun linglung, mendapati dirinya terikat di rumah jaga. Saat ia berteriak memohon ampun, seorang nenek tua bungkuk masuk. Direktur berusaha meminta pertolongan, tapi nenek itu tampak dingin dan menakutkan. Aku memang sedang bicara padamu. Hanya rumah ini yang aku punya. Jangan pergi, jangan. Aduh,